Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik gelombang, dimana sebelumnya kita sudah membahas pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, ada gelombang longitudinal, gelombang transversal, ada besaran-besaran yang mempengaruhinya. Nah, saat ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi sebelumnya tentang karakteristik gelombang atau istilahnya sifat-sifat dari gelombang. Gelombang ini bisa mengalami apa saja. Nah, baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Pada slide yang kedua ini kita akan membahas tentang pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang sering disebut dengan refleksi ya. Refleksi. Nah, refleksi itu apa? Itu perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Artinya saat gelombang itu mengenai bidang itu sendiri, maka dia akan mengalami pemantulan. Nah, pemantulan ini terjadi memenuhi hukum pemantulan sendiri ya, atau di sini dinyatakan oleh Snellius. Itu yang pertama, besarnya sudut datang dan sudut pantul besarnya selalu sama. Yang kedua, pernyataannya gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Nah, kita bisa melihat pada gambar di sebelah kiri, ini adalah tangki riak yang merupakan salah satu alat untuk membuktikan pemantulan gelombang ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikutnya. Masih pada pemantulan atau refleksi. Nah, pada pemantulan itu ada istilah yang disebut dengan muka gelombang, atau dalam bahasa Inggris kan front ya, front gelombang. Didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama pada gelombang. Nah, ini dalam gambar yang di sebelah kiri, ini sebenarnya asal muasal garis-garisnya adalah dari gelombang transversal ya, seperti ini ya bentuknya ya. Jadi ada bukit, ada lembah. Nah, maka muka itu di bagian puncak ya. Muka itu bagian puncak dari gelombang transversal itu sendiri. Nah, di sini ada lambda, panjang gelombang. Nah, sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa besarnya satu lambda, satu panjang gelombang adalah jarak antara jarak antara puncak gelombang dengan gelombang di yang paling dekat ya, puncak ke puncak yang terdekat, atau dari dasar ke dasar yang terdekat itu lambda. Nah, di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 muka gelombang. Nah, bagaimana kalau bentuknya gelombang seperti gelombang longitudinal? Ini gelombang bunyi ya. Nah, sama ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, ada 3 muka gelombang. Tuh istilah tentang muka gelombang dan contoh gambarnya. Baik, berikutnya. Nah, ini akan ditampilkan pemantulan gelombang pada permukaan air ya. Jadi sinar datang akan menghasilkan sudut datang besarnya I. Ini sudut datang, I itu sudut datang ya. Ini saya singkat sudut ya, ini datang. Nah, R itu adalah sudut pantul. Sudut pantul ya. Nah, berdasarkan hukum Snellius, hukum pemantulan tadi yang sebelumnya, bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Jika di sini 30 derajat, maka sudut pantulnya juga sama 30 derajat. Selama mediumnya ini sama ya. Nah, ini kalau kita lihat dari udara dipantulkan kembali ke arah udara, maka antara indeks bias yang datang dengan indeks bias yang dipantulkan, yang memantul itu sama udara. Indeks bias udara itu N udara itu 1 ya. Nah,
istilah indeks bias itu apa? Indeks bias adalah ketetapan atau nilai suatu medium dalam memantulkan suatu sinar atau cahaya ya, berkas sinar. Jadi besarnya berbeda-beda. Jika udara itu 1, air 4/3, kemudian cairan yang lain itu juga tidak sama berdasarkan mediumnya itu sendiri. Nah, berikutnya masih contoh pemantulan gelombang. Nah, ini pemantulannya pada tangki riak pada gambar yang slide sebelumnya ya. Di sini ada 2 penggetar. Nah, 2 penggetar ini dihubungkan dengan sumber getaran, maka dia akan muncul getaran pertama dan getaran kedua, sehingga akan terbentuk pola seperti ini ya. Jadi seperti lingkaran. Nah, maka dari hasil itu kalau kita gambarkan bentuknya, nah bentuk gelombangnya seperti ini. Ada ini sinar pantul gelombang itu sendiri. Nah, ini ada mukanya. Mukanya kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 muka gelombang. Nah, ini ada muka gelombang datang. Ini yang muka gelombang pantul yang di sebelah kiri ya. Ini ada sinar datangnya. Oke, itu untuk pemantulan gelombang atau refleksi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pembiasan. Nah, pembiasan. Nah, ini kita lihat bahwa pada meja kaca tangki riak di dalam pembiasan itu memenuhi 2 sifat ya, memenuhi 2 sifat. Ini sifat pertama dan ini adalah sifat yang kedua. Sifat pembiasan atau refraksi ya, refraksi yang pertama, sinar datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini syaratnya R lebih kecil dibandingkan I. R itu tadi apa? R adalah sudut bias kalau di sini ya, karena pembiasan sudut bias. I-nya sudut datang. Sebaliknya, sinar datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam dibiaskan menjauhi garis normal ya. Mungkin dalam kejadian sehari-hari kalau kalian melihat ikan di dalam akuarium ataupun ikan di dalam kolam, itu akan terlihat seperti lebih dekat. Nah, itu termasuk salah satu dari efek pembiasan. Jadi itu yang disebut dengan kedalaman semu. Oke, nah kalau kita lihat di gambarnya, nah ini ya, ada medium pertama, ini medium keduanya ya. Maka dia muka gelombangnya, kalau di sini lambdanya lebih panjang. Setelah dibiaskan, muka gelombangnya lebih pendek atau panjang gelombangnya lebih pendek. Itu untuk penjelasan dari pembiasan atau refraksi. Nah, untuk pembiasan sendiri ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Di sini ada rumus pertama, sin I per sin R sama dengan V1 per V2. Nah, ini sin I itu adalah sudut datang ya tadi ya, R sudut bias kalau di sini pembiasan. Nah, V1 per V2. V1 itu kecepatan saat mengenai medium pertama. Saat mengenai medium pertama ya. V2 kecepatan saat mengenai medium kedua. Nah, N di sini itu bisa kita gunakan rumus yang di bawah ini. Ini N bisa N2 per N1. Di mana R-nya itu sama dengan theta kedua. Nah, inilah rumus yang bisa kita gunakan juga. N1 itu pada medium pertama, N2 itu medium kedua yang saat dibiaskan. Nah, ini sudut datang, ini sudut biasnya. Nah, untuk mencari indeks bias mutlak itu C per V. C itu cepat rambat cahaya di udara. Mungkin kalian masih ingat ya, tulisannya 3 kali 10 pangkat 8. V-nya itu cepatnya yang mau dicari, kecepatannya di dalam air misalkan ya. Itu untuk mencari indeks bias mutlaknya. Nah, baru ini silahkan nanti kalian kerjakan latihan soal mengacu dari konsep yang sudah kita bahas tadi ya.
Ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, kemudian dikumpulkan di GCR. Nanti waktunya akan Bapak informasikan. Jadi ada 5 soal latihan soal yang harus kalian selesaikan. Masih pada karakteristik gelombang, ini saya lanjutkan. Nah, gejala berikutnya atau sifat berikutnya, gelombang bisa mengalami proses pelenturan. Dalam istilah lain adalah difraksi gelombang ya. Difraksi gelombang itu adalah pelenturan gelombang yang disebabkan karena adanya penghalang berupa celah ya, berupa celah. Nah, ini ya. Ini penghalangnya, ini celahnya. Ini celahnya ya, ini celahnya. Nah, maka ini akan mengalami pelenturan, melentur ya, melentur. Dia akan lebih panjang ya pelenturannya. Terlihat di gambar di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Nah, ini melentur ya saat dia melewati suatu celah. Jadi difraksi adalah gejala gelombang saat dia melewati celah, entah itu sempit ataupun celah yang lebih lebar. Dia akan mengalami pelenturan gelombang. Kalian tahu ya artinya melentur, berarti lebih terlihat lebih panjang, melentur. Berikutnya adalah peristiwa interferensi gelombang atau sifat gelombang berikutnya adalah interferensi gelombang. Itu apa? Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang mengalami perpaduan. Jadi ada beberapa gelombang yang muncul nanti akan bergabung menjadi satu atau mengalami perpaduan. Kedua gelombang ini akan saling memperkuat ya, itu disebut interferensi konstruktif. Kalau memperkuat, konstruktif, jadi membangun, bersifat membangun lebih kuat. Kalau kedua gelombang yang saling memperlemah atau meniadakan, menghilangkan ya, interferensi destruktif ya, artinya destruktif atau merusak. Nah, ini yang pertama, ini yang interferensi konstruktif tuh yang gambar ini. Jadi ada dua gelombang datang. Ini gelombang pertama, gelombang kedua. Nah, hasilnya seperti ini, akan menjadi semakin besar amplitudenya ya. Amplitudenya semakin besar. Amplitudo itu apa? Simpangan maksimalnya. Nah, ini simpangannya akan semakin besar. Berbeda dengan yang contoh gambar B. Nah, ini dari dua gelombang yang datang yang hampir sama datangnya. Nah, dia akan saling menghilangkan. Jadi akan menjadi garis lurus seperti ini. Jadi saling meniadakan. Ini kan perpaduan dari gelombang yang pertama, ini yang atas, kemudian ini yang bawah. Nah, ini garis putus-putusnya artinya setelah dia mengalami perpaduan, justru dia akan saling meniadakan. Maka tidak ada gelombang, gelombangnya hanya lurus ya, seperti garis lurus ini. Oke. Nah, masih interferensi gelombang. Interferensi berikutnya adalah pada permukaan air. Dua sumber getar yang memiliki fase, amplitude dan frekuensi yang sama dinamakan dua sumber yang koheren ya. Ingat ya, dua sumber getar yang memiliki fase, amplitude dan frekuensi disebut dua sumber yang koheren. Nah, ini gambarnya, ini penggetarnya ya. Penggetarnya akan muncul dua gelombang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dari sumber gelombang itu akan muncul gambar pola seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan muka gelombangnya ini yang dilambangkan dengan D dan C. Ini yang saling koheren ya. Ini muka gelombangnya sekarang akan muncul seperti ini pola-polanya. Tuh yang sefase, amplitudo dan frekuensi yang sama. Berikutnya polarisasi. Jadi gelombang bisa mengalami polarisasi. Mungkin kalian pernah dengar kata polar. Polar itu kan dari kata kutub ya. Tetapi untuk gelombang, polarisasi itu merupakan terserapnya sebagian arah getar gelombang.
Hal ini menyebabkan gelombang yang keluar hanya memiliki satu arah saja. Jadi gejala polarisasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Untuk gelombang longitudinal tidak bisa, ya. Baik, jadi ini kalau kita lihat di gambarnya penjelasannya, ini gelombang yang akan terserap melalui suatu celah di sini ya. Nah, kita lihat bahwa arahnya seperti ini. Polarisasi, ini gelombang longitudinal akan keluar menjadi gelombang transversal, dan arah getarnya ini kita lihat. Nah, ini yang terakhir akan terlihat seperti garis lurus, atau gelombangnya menjadi gelombang yang lurus seperti tadi pada pola yang saling menghilangkan, yang interferensi destruktif. Itu untuk polarisasi gelombang. Nah, demikian berarti sudah selesai untuk materi gelombang. Saya akhiri di bagian polarisasi. Itu bagian dari gelombang ya, gelombang mekanik. Nah, silahkan untuk latihan soalnya nanti kalian kerjakan di buku latihan. Kapan dikumpulkannya akan saya informasikan melalui ketua kelas. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.